sana? Kapan aku bisa ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang semuanya anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan barisihara Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa melalui bulan yang penuh berkah ini dengan ragam macam ibadah yang sebaik-baiknya. Kita sambut, kita jamu tamu yang agung ini dengan jamuan terbaik, dengan ibadah terbaik, sehingga setelah bulan ini pergi meninggalkan kita, kita dapat terlahir kembali sebagai seseorang yang fitrah, seseorang yang suci, dan seseorang yang sudah bersih dari dosa. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Parisi akan menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Diceritakan pada suatu hari, ada seorang dokter yang dikejutkan oleh dua orang yang datang ke tempat kerjanya. Orang itu yang pria berumur 30 tahun dan yang satu lagi seorang wanita tua yang selama perjalanan masuknya di pintu masuk rumah sakit sampai ke ruangan dokter itu dipegangnya erat-erat, didekapnya erat-erat supaya tidak pergi jauh meninggalkan dirinya. Sampai orang-orang yang ada di sekitar pun terheran-heran. Ini kok ada orang gila masuk ke rumah sakit umum, sedangkan dia adalah orang yang harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Kok bisa? Anak-anaknya pun bergegas tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang sekitar, masuk ke dalam ruangan dokter. Kemudian mengeluhkan, "Wahai dokter," katanya, "dia adalah ibuku yang aku bawa saat ini. Maaf, aku bawa ke rumah sakit umum ini karena selama hidupku aku tidak pernah menganggapnya seseorang yang gila." Dokter pun terkejut. "Dia ibumu?" "Ya." "Apakah dia ingat atau tahu bahwa engkau adalah anaknya?" "Ya." "Lantas kenapa engkau repot-repot merawat ibumu sampai sejauh ini? Dari mulai kecil sampai umur 30 tahun engkau merawatnya. Kenapa engkau repot-repot? Sedangkan engkau bisa meletakkan dirinya ke sebuah rumah sakit jiwa, sehingga engkau bisa meneruskan karirmu dengan bebas tanpa ada hambatan." "Wahai dokter, izinkan aku untuk memaparkan. Sejak aku kecil, aku merawat ibuku seikhlas mungkin karena ayahku meninggal dunia. Meski engkau bertanya kepadaku kenapa ada seorang pria yang menginginkan menikah dengan orang gila seperti itu, karena ibuku memang gila dari sejak lahir, yaitu mungkin karena kodrat Allah. Takdir Allah sudah menciptakan dua insan untuk bersama. Dia tidak memberikan alasan apapun untuk seseorang bisa bersama, entah itu gila, karena toh takdirnya Allah mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah," kata anak itu. "Sejak aku kecil aku merawatnya, dimulai dari makannya, minumnya, ke air, pergi untuk buang air besar atau kecil, kemudian ganti pakaiannya, memandikan dirinya, membersihkan ruang tidurnya. Aku melakukan itu karena semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya. "Sehingga ketika aku hendak tidur pun, aku kaitkan kakinya dengan kaki diriku, supaya dia tidak bisa pergi jauh jika sewaktu-waktu dia bangun dari tidurnya." Masya Allah, dokternya pun sampai tertegun mendengar pemaparan dari sang anak. Kemudian dokter pun bertanya kembali, "Wahai anak," katanya, "karena dia adalah seseorang yang gila dan lupa dan tidak tahu bahwa engkau anaknya, sudah lupakanlah." Dokter itu berusaha agar anaknya itu meninggalkan orang tuanya supaya bisa meneruskan karirnya dengan baik. "Wahai dokter, sekali lagi ingat, jika ibuku lupa atau ibuku tidak tahu bahwa aku adalah anaknya, tapi
yang menciptakan ibuku tidak pernah sekali-kali lupa bahwa aku adalah anaknya. Sedangkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Wabil walidaini ihsana. Dan aku tahu bahwa balasan siapapun yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Siapa yang tidak mau masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa diberikan pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membuat kita ketakutan, yang buat kita khawatir. Maka dengan itu alasan saya sampai saya usia 30 tahun aku rela merawatnya dengan ikhlas. Masya Allah. Kemudian setelah percakapan selesai, sang dokter pun menyarankan untuk membawa ibunya ke ruangan khusus. Sesampainya di ruangan itu, sang ibu melihat ada layar televisi menggantung menyiarkan sebuah aktivitas di depan Ka'bah. Kemudian ibunya berteriak, "Sana!" Sampai-sampai anaknya pun tersenyum dan kemudian berkata, "Wahai dokter, wallahi, jika ibuku ingin pergi ke sana, ke kota Mekah, maka aku akan membawanya. Dan aku tidak ingin sekali-kali membuat angan-angan atau cita-cita menghantui diri ibuku," katanya. "Aku ingin setiap kali mewujudkan apa yang diimpikan oleh ibuku." Kemudian dokter berkata, "Wahai anak, engkau repot-repot. Sedangkan dia adalah manusia yang tidak diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Jangan repot-repot lah. Gak usah seperti itu. Kamu menyibukkan dirimu sendiri saja." Kemudian anaknya pun menjawab dengan senyum kembali, "Wahai ibuku, aku tetap teguh dengan keyakinanku. Tidak apa ibuku gila seperti ini, tidak apa orang lain berkata buruk kepadaku. Yang penting aku bisa bernilai di hadapan Allah sebagai manusia yang bisa menjalankan kewajibannya, yaitu berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya." Masya Allah. Anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa bakti kepada orang tua kita tidak alasan apapun untuk menghentikannya. Dalam Al-Quran Allah berkata bahwasanya jangan pernah berkata ketika kedua orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu. Selama perintah itu baik, lakukanlah, laksanakanlah. Ingat sabda Nabi, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Selama kedua orang tua kita masih hidup, maka selama itu pula lah kesempatan atau pintu surga untuk kita terbuka lebar. Ya, ingat, ada ungkapan juga atau keterangan yang mengungkapkan bahwa murkanya atau marahnya kedua orang tua kita sama dengan marahnya Allah kepada kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.